menjalankan, melaksanakan awamirillahi, perintah-perintah Allah azza wa jalla. Azza yang maha mulia, wa jalla dan maha agung. Jadi takwa itu yang pertama adalah menjalankan perintah-perintah Allah yang maha mulia dan maha agung, menurut Imam Hafiz Hasan Mas'ud. Wajtinabu nawahihi, dan menjauhi larangan-larangannya Allah. Sirron, dalam keadaan sepi, artinya nggak ada yang melihat. Wa alaniyatan, dan dalam keadaan terang-terang. Sepi ataupun ada orang ramai, kita takwa tuh kudu tetap ada, tetap kita lakuin. Ini menurut Imam Hasan Mas'ud, pengarang daripada kitab Taisirul Khalaq. Kalau Sayyidina Ali, sahabat Sayyidina Ali itu mengatakan, orang kalau bertakwa tuh pasti punya 4 sifat. 4 sifat yang pertama adalah al-khawfu minal jalil. Apa al-khawfu minal jalil? Al-khawfu minal jalil adalah takut kepada yang maha agung, takut sama Allah. Jadi mau berbuat dosa takut, mau ngapa-ngapain takut, takut dalam artian tunduk. Itu yang pertama kalau menurut Sayyidina Ali. Kemudian yang kedua itu kalau menurut beliau adalah al-a'malu bitanzili, yaitu beramal sesuai dengan apa yang diwahyukan oleh Allah. Itu yang kedua tuh, sifat orang bertakwa yang kedua menurut Sayyidina Ali. Kemudian yang ketiga adalah ridho bil qalili, yaitu ridho dengan sesuatu yang Allah kasih walaupun sedikit, dalam artian qanaah, terima apa adanya. Itu salah satu sifat orang bertakwa atau yang ketiga. Kemudian yang keempat itu menurut Sayyidina Ali, orang bertakwa itu yang keempat punya sifat al-isti'adadu liyaumil hal. Apa itu? Dia adalah mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Jadi orang bertakwa tuh punya 4 itu tuh. Yang pertama takut sama Allah, yang kedua dia melakukan segala apapun perbuatan itu sesuai dengan yang Allah wahyukan, ya artinya dalam Quran dan juga hadis. Kemudian ridho dengan yang sedikit, dikasih dikit bersyukur, enggak banyak ngeluh, enggak banyak nuntut. Yang keempat adalah mempersiapkan bekal untuk kematian. Itu menurut Sayyidina Ali. Fala tatimmu, maka tidaklah sempurna ketakwaan illa bitakhalli, kecuali dengan meninggalkan an kulli radilatin, daripada setiap sifat-sifat buruk. Ada orang ngaku takwa tapi sifatnya masih ada sifat buruk dalam dirinya, berarti takwanya belum sempurna. Artinya belum sempurna bukan berarti dia tidak bertakwa. Dia bertakwa tapi kurang sempurna, agak sempurna. Wa tahalli, dan berhias diri bikulli fadilatin, dengan setiap perbuatan-perbuatan yang baik atau segala kebaikan. Jadi yang namanya takwa itu, kalau pengen takwanya sempurna, yaitu meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk, menghiasi diri dengan kebaikan. Artinya menghiasi diri bukan untuk pamer, tapi ya beda. Kalau pamer beda lagi. Fahiyah, maka adapun takwa, at-tariqu, itu sebuah jalan. Takwa itu sebuah jalan. Alladzi, yang mana, mensalaka, barang siapa yang menempuh jalan itu, ihtada, maka Allah beri petunjuk. Maka bakal dikasih petunjuk. Petunjuk dalam hal apa? Segala hal. Orang kalau udah takwa, dipengen apa aja dikasih tahu sama Allah, dikasih petunjuk sama Allah, dikasih jalan. Wal urwatul uthqa, dan takwa itu adalah tali yang kuat. Allati, yang mana, man istamsaka, barang siapa yang berpegang teguh, biha, dengannya tali yang kuat tadi, najah, maka bakal selamat. Jadi yang namanya takwa itu adalah sebuah jalan. Untuk apa? Untuk mendapatkan petunjuk menghadapi setiap kehidupan. Jadi segala permasalahan, kalau kita punya ketakwaan, pasti bakal nemuin jalannya. Kemudian tali yang kuat, dimana kalau kita pegang tuh tali itu, maka kita akan mendapatkan yang namanya keselamatan. Gitu. Kemudian wa asbabuha, sebab-sebabnya takwa. Asbabuha, dan adapun sebab-sebabnya takwa, katsiratun, itu banyak. Sebabnya takwa itu banyak. Minha, diantaranya yang banyak tadi, ayyulahidha,
hendaknya memperhatikan siapa al-insan, siapa manusia. Ya, hendaknya manusia itu memperhatikan annahu, bahwasanya manusia abdun ialah seorang hamba dalilun yang hina. Jadi jalan pertama menuju ketakwaan itu satu, dia kudu sadar dulu kalau dia itu adalah seorang hamba yang hina. Kalau dia belum paham soal itu, susah kita mentakwa. Kenapa? Karena dalam dirinya masih belum ada ngerasa dirinya hina. Kalau orang belum punya ngerasa dirinya hina, susah buat nempuh ketakwaan. Wa anna rabbahu, dan bahwasanya Tuhannya manusia, qawiyun itu kuat, azizun itu mulia. Jadi kudu tahu posisi siapa hamba, siapa Allah, siapa Tuhan. Kalau kita belum sadar tentang itu, yang ada kita ngerasa diri kita mulu yang mampu. Ya, contohnya hal kecil. Kita punya anak kita udah gede. Lu kalau bukan karena gua, gak mungkin lu bisa segede ini. Itu aja udah salah. Artinya kita nggak tahu nih siapa yang selama ini merawat kita, keluarga kita, anak cucu kita. Belum sadar kita tentang status kita sebagai hamba. Sedangkan kita ini dalam surat Fatihah aja yang kedua, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Allah itu adalah Rabbil alamin, yang menjaga, yang merawat seluruh sekalian alam, termasuk kita. Jadi kalau seandainya kita masih ngerasa begitu, berarti belum cakep hati kita. Kenapa? Karena kita masih belum sadar posisi. Wala yang bagi, dan tidaklah pantas lidzalili, bagi hamba yang hina. Kalau kita udah ngerasa nih, kita udah sadar kalau kita itu adalah hamba yang hina, maka tidak pantas bagi kita untuk apa? Ayaksiya, untuk bermaksiat al-aziza, kepada yang maha mulia. Jadi kalau kita udah ngerasa nih, kita udah punya cakep nih dalam diri, kita ini adalah seorang hamba yang hina, Allah adalah Tuhan yang maha kuat dan maha mulia, itu kita mau maksiat aja takut-takutan. Itu yang bakal ngejaga kita, itu yang bakal ngerem kita. Li'anna nasiyatahu, karena sesungguhnya dirinya manusia, biadihi, itu di dalam kekuasaannya Allah. Dirinya manusia dalam kekuasaannya Allah. Makanya kalau orang-orang ini banyak yang pada ya mungkin bisa dibilang agak salah tafsir. Ya, ada orang-orang yang mengatakan bahwa dirinya itu ma'rifat, gue mau udah nggak butuh sholat. Padahal orang-orang ma'rifat itu, mereka bilang begitu bukan artinya udah nggak butuh sholat atau dia nggak pernah sholat, tapi sebetulnya dia sudah sadar bahwa ketika dirinya sholat itu bukan dirinya yang melakukan, tapi Allah kasih kemampuan. Kalau bukan Allah kasih kemampuan, mana mungkin dia bisa sholat. Dia bisa berdiri karena Allah yang kasih kekuatan. Dia bisa sholat, dia bisa sedekah, dia bisa ibadah karena Allah yang kasih. Itu. Jadi orang kalau udah tahu posisi, ya dia bakalan punya pikiran kayak begitu. Dia tahu kalau dirinya itu ya ada dalam kekuasaannya Allah. Gak bakalan dia mengambil alih posisi Tuhannya, posisi Allah. Ya, kayak tadi tuh masalah orang tua tuh sering kita temui, bahkan kita pribadi masih suka begitu. Bukannya terima kasih lu udah gua rawat sampai gede, padahal yang rawat itu sebetulnya Allah. Kita cuman wasilah aja. Kita cuman wasilah, yang namanya wasilah itu ya, cuman perantara. Ya, aslinya mah Allah. Jadi kita perlu sadar di situ tuh tasawuf namanya, ilmu hati. Orang kalau udah punya tasawufnya cakep, ilmu hatinya cakep, sama kecewa jauh. Kenapa orang sering banyak sakit hati, banyak kecewa? Karena masih belum cakep hatinya, karena masih ngerasa dirinya yang mampu, dirinya yang merawat segala macam. Ketika dia diperlakukan tidak baik oleh seseorang yang dia rawat, maka akan timbul sakit hati, kecewa. Wa minha, dan diantaranya yang banyak tadi sebab-sebabnya takwa, ayatazakkara, hendaknya mengingat-ingat oleh seseorang, oleh manusia, ihsanallahi, akan kebaikan-kebaikan Allah. Kebaikan Allah banyak, dari mulai kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi itu udah kebaikan Allah tuh, yang nggak mungkin bisa kita hitung. Itu kudu diingat-ingat, ya Allah, kita bangun tidur melek mata masih bisa, mulut ngomong masih bisa, tangan gerak masih bisa, itu diingat-ingat.
itu jadi sebab kita bertakwa nanti ilaihi kepadanya si manusia. Jadi kebaikan Allah pada manusia itu harus sering-sering diingat supaya kita bisa nempuh ketakwaan fi jami'il ahwali, di dalam semua keadaan. Dari setiap keadaan kita itu ada kebaikan Allah. Kayak kita ditentuin nama Allah buat kumpul di sini, ngaji di sini, ya, perkumpulan yang baik itu juga kan atas kebaikan Allah. Kalau bukan karena Allah pengen kita mendapatkan kebaikan, nggak mungkin kita ada di sini. Contoh, di dalam satu grup WhatsApp ada berapa orang yang diizinin nama Allah, cuman beberapa orang. Itu juga kebaikan Allah. Ada orang yang dikasih kesempatan buat mendapatkan kebaikan, ada yang Allah tunda dia mendapatkan kebaikan. Waman kana kadzalika, waman dan barang siapa kana yang ada, siapa seseorang kadzalika seperti yang demikian itu. Demikian apa? Ya dia ingat sama kebaikan Allah dari awal, dari semua keadaannya dia. La yang bagi, maka tidak pantas bagi seseorang itu antu jahada nikmatuhu, untuk mengingkari nikmat-nikmatnya Allah. Jadi kalau ada orang dia udah mampu buat ingat-ingat kebaikan Allah, maka dia nggak pantas tuh untuk mengingkari nikmat-nikmatnya Allah. Jadi kasih sehat dia ingkar. Orang kalau dikasih sehat ingkarnya bagaimana? Ya, dia pakai sehatnya dia bukan buat ibadah, tapi malah buat hal-hal yang gak baik. Dikasih kita dekat sama majelis, di sono majelis, di sini majelis, itu nikmat. Ya, Allah kasih kita nikmat dekat sama majelis, datengin, itu bentuk syukur kita sama nikmatnya Allah terhadap majelis. Kita datengin, jangan malah kita jauhin. Kalau kita jauhin, itulah yang disebut dengan kufur terhadap nikmat Allah. Jadi banyak ya, orang-orang tertipu dengan kufur terhadap nikmatnya Allah banyak. Wa minha ayat tadakkarul mauta